Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah lakukan sesuatu yang berbeda untuk membela yang tertindas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Nahum 2 ayat 12 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Perikop ini berbicara tentang kekuatan kerajaan Asyur, yang direpresentasikan sebagai singa yang merobek dan mencekik mangsa untuk anak-anaknya dan untuk singa betina. Ini menggambarkan bagaimana singa memenuhi sarangnya dengan mangsa dan daging yang robek. Kemudian, perikop tersebut beralih ke pernyataan dari Tuhan, yang mengatakan bahwa Dia melawan orang Asyur, dan bahwa Dia akan menghancurkan kereta dan singa muda mereka. Perikop ini menjelaskan penghakiman Allah atas Asyur, atas kekejaman dan agresi mereka. Bangsa Asyur adalah kerajaan yang kuat dan kejam, yang telah menaklukkan banyak negara, dan dikenal karena taktik brutal mereka, termasuk mencabik-cabik musuh dan menawan mereka. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menghukum mereka, karena perbuatan jahat mereka. Kemungkinan besar kitab Nahum ini ditulis pada pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Yosia dari Yehuda. Dalam Nahum 2, ayat 12 dan ayat 13, kita melihat gambaran yang jelas tentang kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh mereka yang berusaha menindas dan mengeksploitasi orang lain. Gambaran seekor singa mencabik-cabik mangsanya untuk memberi makan anak-anaknya dan singa betinanya adalah pengingat yang kuat akan kebrutalan dan kekerasan yang dapat dilakukan oleh yang kuat terhadap mereka yang lemah dan rentan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah adalah Allah yang adil, dan bahwa Ia melawan orang-orang yang menindas umat-Nya. Dia berjanji untuk membawa keadilan bagi yang tertindas, dan melindungi mereka dari orang-orang yang akan menyakiti mereka. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk membela keadilan dan membela yang tertindas. Ini bukan hanya soal amal, tapi soal ketaatan pada perintah Allah. Kita tidak boleh berpuas diri dalam menghadapi ketidakadilan, tetapi harus bersedia mengambil tindakan untuk membela mereka yang dianiaya. Ini mungkin melibatkan berbicara menentang ketidakadilan, mendukung organisasi yang bekerja untuk perbaikan komunitas yang terpinggirkan, dan mengadvokasi kebijakan dan undang-undang yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pekerjaan kita tidak dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar pada bimbingan dan kekuatan Tuhan saat kita berusaha melakukan kehendak-Nya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa, di dunia di mana ketidakadilan dan penindasan merajalela, kita sebagai umat Kristiani, dipanggil untuk membela mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Ini bukanlah tugas opsional, tetapi perintah dari Bapa Surgawi kita.
Gambaran mengenai seekor singa yang mencabik-cabik mangsanya untuk memberi makan anaknya, dan singa betinanya, mewakili pihak yang kuat, mengambil keuntungan dari pihak yang lemah dan rentan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Dia menentang orang-orang yang menindas umat-Nya, dan bahwa Dia akan memberikan keadilan kepada mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berani bersuara bagi mereka yang tidak bersuara, dan membela mereka yang dianiaya. Ini akan menjadi tugas yang sangat sulit, karena para penindas mungkin kuat, dan memiliki sumber daya yang baik. Tetapi kita harus ingat, bahwa kita tidak sendirian dalam pekerjaan ini. Tuhan menyertai kita, dan Dia berjanji untuk membimbing dan melindungi kita, saat kita berusaha melakukan kehendak-Nya. Berbuat sesuatu untuk membela mereka yang tertindas bukan hanya soal amal perbuatan, tapi soal keadilan. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki martabat dan harga diri yang melekat, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi. Kita juga harus menyadari bahwa kita tidak bisa tinggal diam menghadapi penindasan. Karena kalau kita diam, sama saja dengan menyetujui ketidakadilan. Kita harus menggunakan suara dan sumber daya kita untuk membela apa yang benar. Kita harus bertindak untuk membela mereka yang tertindas. Kita harus menentang ketidakadilan, dan mengadvokasi kebijakan dan undang-undang yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Kita harus mendukung organisasi yang bekerja demi kemajuan komunitas yang terpinggirkan, dan mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang akar penyebab penindasan. Dengan demikian, kita memenuhi perintah Allah untuk mengasihi sesama kita, seperti mengasihi diri kita sendiri. Tunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, dan bawa harapan ke dunia yang sangat membutuhkannya. Semoga kita terinspirasi oleh Nahum 2, ayat 12 dan ayat 13, untuk melakukan sesuatu, membela mereka yang tertindas. Semoga kita menjadi terang dalam kegelapan, yang mencerminkan kasih dan belas kasih Bapa Surgawi kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Tanggapan kita terhadap pesan Allah dari Nahum 2, ayat 12 dan ayat 13, haruslah berupa tindakan. Kita harus bersedia membela mereka yang dianiaya dan dipinggirkan, untuk berbicara menentang ketidakadilan, dan secara aktif bekerja untuk membawa perubahan. Ini mungkin melibatkan menyumbangkan waktu dan sumber daya kita, untuk organisasi yang mendukung komunitas yang tertindas dan terpinggirkan, mendidik diri kita sendiri tentang masalah dan akar penyebab penindasan, dan mengadvokasi kebijakan dan undang-undang yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Selain itu, respons kita harus berupa doa, dan mencari bimbingan Tuhan. Kita hendaknya meminta hikmat dan kearifan-Nya, sewaktu kita terlibat dalam pekerjaan ini, dan kita hendaknya mencari kekuatan dan keberanian-Nya, untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pada akhirnya, tanggapan kita harus berakar pada kasih, karena kita ingat bahwa semua orang diciptakan menurut gambar Allah, dan pantas diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Kita hendaknya berusaha menunjukkan rasa iba dan kebaikan hati kepada mereka yang membutuhkan, dan menjadi terang dalam kegelapan, yang mencerminkan kasih dan belas kasihan dari Bapa Surgawi kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan dengan hati terbuka, siap menanggapi panggilan Tuhan untuk membela mereka yang tertindas.
Kami berkomitmen pada tugas ini, mengetahui bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan itu membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memohon kebijaksanaan dan bimbingan Tuhan, saat kami berupaya melakukan pekerjaan ini, mengetahui bahwa jalan di depan mungkin menantang dan sulit. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk bertahan, dan bantu kami untuk mengingat bahwa Tuhan selalu bersama kami. Kami berdoa untuk semua orang yang menderita karena penindasan dan ketidakadilan, agar mereka mengetahui kasih-Mu, dan menemukan harapan dalam janji-janji-Mu. Semoga tindakan kami membawa kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang terluka, dan semoga kami menjadi sumber penghiburan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, bantu kami untuk menjadi tangan dan kaki-Mu di dunia ini, melakukan kehendak-Mu dan memenuhi tujuan-Mu. Semoga hidup kami menjadi cerminan dari cinta dan kasih sayang Tuhan, dan semoga kami membawa harapan dan terang ke dunia yang sangat membutuhkannya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajari kami untuk saling mengasihi dan melakukan keadilan. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.